Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas A dan B ingin mempresentasikan hasil laporan, yaitu laporan akhir perbandingan uji tarik kayu meranti dan HDPE yang diperkuat fiberglass pada kapal nelayan. Di sini ada 10 anggota. Kita lanjut saja. Skip. Bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Latar belakang, korosi dan penurunan kualitas material menjadi masalah utama pada kapal nelayan. Kayu meranti masih banyak digunakan, namun komposit HDPE fiberglass mulai dikenalkan sebagai alternatif. Karena data perbandingan kekuatan tarik keduanya masih terbatas, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kekuatan tarik kayu meranti dan komposit HDPE fiberglass. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui nilai kekuatan tarik kayu meranti. Yang kedua, mengetahui nilai kekuatan tarik material HDPE komposit yang diperkuat fiberglass. Dan yang ketiga, ada membandingkan kekuatan tarik kedua material sebagai bahan pertimbangan konstruksi kapal nelayan. Lanjut. Nah, untuk bab 2, tinjauan pustakanya itu kayu meranti banyak digunakan pada kapal karena ringan dan mudah dibentuk, tetapi rentan terhadap air laut. Komposit HDPE fiberglass lebih tahan korosi dan memiliki sifat mekanik yang stabil. Perbandingan keduanya dilakukan melalui uji tarik untuk mengetahui kuat tarik dan karakteristik mekanik materialnya. Bab 3, metode penelitian. Nah, pada ini adalah konsultasi pertama kami yang berada di Balai Latihan Kerja atau BLK. Untuk kelompok 1 kelas A, mereka membahas tentang komposit HDPE plus fiberglass yang dibandingkan dengan kayu meranti. Untuk kelompok 2 kelas B, membahas tentang serat tebu yang dibandingkan dengan komposit serat daun, ketapang, dan ilalang. Nah, diskusi kelompok. Pada hari pertama, kami diskusi di lokasi Pondok Santai, Batu Lapan. Untuk hari keduanya, kami diskusi melalui via Zoom. Untuk hasil diskusi kami pada 2 hari yang lalu itu, kami memilih fiberglass dan HDPE karena bahan yang ini cukup solid, yang diperkirakan dapat dibuat sebagai material kapal, sehingga kami memutuskan menggabungkannya dengan fiberglass untuk mendapatkan hasil baru sebagai alternatif dari material kapal nelayan tersebut. Nah, kami di sini ada survei lokasi yang berada di galangan kapal C6 Kijang Kota. Mengapa di sini? Karena untuk mengetahui proses pembuatan kapal tradisional nelayan dan mengetahui material yang dipakai pada proses pembuatannya. Di sini ada video. Mereka berada di C6. Ini ada bentuk kapal. Ini anak kelas A. Ini bentukan dari resin ya, resin. Dan ini bagian dari kapal juga. Lanjut. Di sini ada alat dan bahan uji. Untuk alat bahan ujinya, yang pertama ada kayu meranti, yang kedua ada HDPE, yang ketiga adalah fiberglass, keempat ada kain robin. Setelah itu ada resin plus katalis, ada hot gun blower, ada triplek, gerinda amplas. Selanjutnya ada meteran gulung, ada jangka sorong, ada alat sekadar air, alat ketam, mesin bubut kayu, dan universal testing mesin. Pembentukan material. Nah, pada pembentukan material kayu meranti ini, kami bubutnya di Arkijang setelah SMK Negeri 4. Untuk proses pembuatannya tuh kami menggunakan standar SNI 03 3399 1994. Ukuran ini kami berikan kepada orang tukangnya supaya bisa dibubut supaya hasilnya sama seperti ukuran yang kami kirim. Nah, ini adalah hasil setelah dibubut pada kayu pertama, kayu kedua, dan kayu ketiga. Memiliki ukuran panjangnya itu 442 mili atau 44,2 cm.
Untuk pengukuran zat kadar air, nah di sini ada 3. Kenapa ada 3? Karena kami mengambil 3 sisi. Ada bagian sisi, kalau kita mengambil dari sisi depan tuh, ada bagian kanan, tengah, dan juga ada bagian kiri. Ketika kita mendapatkan hasil ketiganya itu, kita dibagi dengan 3, dan rata-rata pada kayu pertama itu adalah 14,1. Untuk rata-rata kadar air yang kayu kedua adalah 13,3, dan untuk rata-rata kadar air yang kayu ketiga adalah 15,13. Selanjutnya sini adalah pembentukan proses komposit HDPE dan fiberglass. Di sini sudah ada ukurannya. Kami menggunakan standar uji ASTM D3039. Nah, untuk video ini kami pertama menggunakan triplek, garis, dan juga pena untuk mengukur ukurannya yang kami untuk bentukan. Setelah kami sudah ukur, kami sudah mensketsa, baru kami potong menggunakan gerinda. Setelah dipotong, kami biarkan dulu sementara, lalu mengambil lem setan ya untuk membentukkan hasil dari cetakan tersebut. Setelah cetakan sudah berhasil, kami mengambil 1 botol kosong lah, botol bekas untuk jadi wadah supaya HDPE yang lainnya itu bisa digabung. Kami menggunakan teori pencacahan ya. Pada HDPE itu kami cacah kecil-kecil. Setelah kecil tuh halus, kami taruh di wadah. Setelah wadah itu, lanjut kita ke fiberglass. Fiberglass kita juga potong kecil-kecil untuk bisa taruh ke wadah. Setelah 2 itu taruh di wadah, baru kita masukkan resin. Nah, resin ini kami tuang sebanyak 7 tutup botol minuman. Setelah tuangkan ke wadah, baru tambahkan katalis sedikit saja. Jika semua sudah digabungkan, baru kami aduk. Sebelum dituangkan ke cetakan, nah cetakan itu dipasang dulu. Di bawahnya itu adalah ada rofin. Rofin itu nggak usah terlalu tebal, tapi diratakan saja. Setelah sudah diratakan, barulah kita tuang yang dari wadah tersebut. Nanti setelah dituangkan, kita lanjut video sini. Nah, ini nanti ada digabungkan, ini baru dituangkan. Setelah dituangkan, diratakan. Nah, setelah diratakan, kita kalau bisa dikeringkan dengan cara menggunakan blower. Nah, ini kita menggunakan blower supaya cepat kering. Dan setelah kering, hasilnya belum seperti ini. Ini hasil akhir. Hasil awal itu masih persegi panjang, masih tebal. Tengah itu kita belum tipiskan. Nah, kita tuh tipiskan menggunakan gerinda amplas. Seperti ada ukurannya gambar sini. Setelah kita gerinda, diamplas, semua sudah jadi. Baru kita diamkan saja. Dan hasilnya seperti ini. Ini lanjutnya. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini. Pada komposit 1 pertama, komposit kedua, dan komposit ketiga. Kalau dari atas seperti sama saja, tapi kalau dari depannya nanti akan beda karena tengahnya itu tipis, ujung kiri kanannya itu tebal. Lalu kita masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Uji tarik spesimen. Nah, uji tarik ini kami lakukan di lab produksi perkapalan Universitas Maritim Raja Ali Haji menggunakan mesin UTM. Lalu ini adalah hasil pengujian uji tarik kayu meranti dan juga hasil uji tarik komposit yaitu HDPE yang diperkuat fiberglass dengan kode spesimen kayu meranti yaitu K1, K2, dan K3. Lalu untuk komposit yang kami uji hanya untuk kode C1. Ini dia untuk uji tarik spesimen K1. Lalu ini untuk uji spesimen K2. Dan ini uji tarik spesimen K3. Nah, dari uji tarik tersebut didapatkan kekuatan tarik didapat dari hasil uji tarik spesimen K1, gaya tariknya sebesar 13.000 Newton dan kekuatan tegangannya sebesar 70 MPa. Dan untuk spesimen K2, gaya tariknya 15.000 Newton dan tegangannya sebesar 82 MPa. Dan untuk
spesimen K3 gaya tariknya sebesar 10.000 Newton dengan kekuatan tegangannya sebesar 99 MPa. Nah, ini dia adalah kurva diagram stress strain dari uji tarik kayu meranti dari jurnal-jurnal lain. Dan ini untuk spesimen hasil uji tarik spesimen K2. Ini adalah yield point-nya K1. Lalu ini untuk spesimen K2, di sini yield point-nya. Lalu ini untuk spesimen K3 di mana dia tidak memiliki sifat plastis dan hanya sifat elastisnya saja. Ini dia untuk hasil uji tarik kayu meranti apabila kurvanya digabungkan, di mana dapat kita lihat spesimen K2 memiliki tegangan dan regangan yang bagus. Lalu ini dia ada pembanding dari diagram stress strain uji tarik komposit. Ini dia hasil uji tarik dari spesimen C1. Ini adalah titik yield point-nya. Ini perbandingan spesimennya. Ini adalah perbandingan tarik di mana untuk spesimen kayu meranti memiliki tegangan tarik sangat bagus dibandingkan spesimen komposit. Lalu ini perbandingan regangan materialnya. Spesimen kayu meranti dan juga komposit hanya berbeda sedikit saja. Lalu ini perbandingan gaya maksimum, di mana uji tarik komposit ini gaya tariknya sangat kecil dibanding dari kayu meranti. Nah, ini dia uji mikroskopnya. Ini adalah gambar dari hasil mikroskop uji tarik kayu meranti, di mana serat-seratnya itu adalah lurus. Dan ini untuk hasil mikroskop uji tarik komposit, di mana di sini banyak celah-celah, artinya resin yang kami pergunakan tidak meresap dengan baik atau tidak menutup permukaan secara sempurna. Lalu bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, uji tarik kayu meranti kami dibilang valid karena memiliki tegangan sekitar 70-99 MPa sesuai dengan jurnal yang kami baca. Sedangkan untuk komposit, proses pembuatan fabrikasinya masih belum sesuai. Dan untuk saran penelitian selanjutnya, diharapkan saat melakukan proses fabrikasi komposit menggunakan proses peleburan supaya HDPE dan fiberglassnya dapat menyatu dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.
Emang kuat ya. Wus. Kena mata.